Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Ada cerita menarik yang mulai terungkap dari sosok Veda Ega Pratama di dalam pedok tim Honda. Selama ini banyak yang mengenalnya sebagai pembalap muda yang kerap membawa nilai-nilai budaya Islam. Mulai dari ucapan salam hingga sikap santun yang ia tunjukkan setiap hari. Namun ternyata itu bukan satu-satunya hal yang membuat rekan-rekannya terkesan. Dalam sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan, Veda Ega disebut-sebut juga sempat memperkenalkan budaya Indonesia secara lebih luas, bahkan sampai menggunakan bahasa Jawa langsung di hadapan kru tim. Momen itu terjadi secara spontan saat ia bercanda dan berinteraksi santai di pedok. Dengan logat khas dan gaya yang natural, Veda memperagakan beberapa ungkapan Jawa yang membuat suasana langsung pecah. Reaksi dari tim Honda pun tak terduga. Mereka dibuat kaget sekaligus kagum, melihat bagaimana seorang pembalap muda bisa begitu percaya diri membawa identitas budayanya ke lingkungan internasional. Bukan hanya sekedar menunjukkan kemampuan di lintasan, Veda juga memperlihatkan karakter kuat sebagai representasi Indonesia di mata dunia. Beberapa kru bahkan penasaran dan mencoba menirukan ucapan yang diajarkan Veda, meski terdengar terbata-bata. Dari situ, suasana keakraban pun semakin terasa. Pedok yang biasanya serius berubah menjadi penuh tawa. Semua berkat sentuhan sederhana dari budaya yang dibawa Veda. Cerita ini menjadi bukti bahwa kehadiran Veda Ega bukan hanya soal balapan. Ia membawa sesuatu yang lebih besar, identitas, kebanggaan, dan warna baru yang mampu membuat siapapun terkesan. Di tengah kerasnya dunia balap internasional, Veda menunjukkan bahwa menjadi diri sendiri justru menjadi kekuatan terbesar. Reaksi yang muncul pun di luar dugaan. Banyak yang kaget sekaligus kagum mendengar bahasa yang terdengar asing namun unik tersebut. Beberapa kru bahkan langsung kepo dan meminta Veda mengulanginya, mencoba memahami arti dari setiap kata yang diucapkan. Suasana yang tadinya serius berubah menjadi penuh tawa dan kehanatan. Momen sederhana itu justru meninggalkan kesan mendalam. Veda tidak hanya dikenal sebagai pembalap berbakat, tetapi juga sebagai sosok yang dengan bangga memperkenalkan identitas budayanya di kancah internasional. Dan dari situlah, ia menunjukkan bahwa hal kecil seperti bahasa daerah pun bisa menjadi jembatan yang mempererat hubungan antar budaya. Momen itu pun menjadi salah satu bagian paling menarik dalam podcast bersama Veda Ega Pratama. Dengan suasana santai, sang host sempat bertanya sambil tersenyum. Pedok di luar negeri, di Eropa, pada ngomong bahasa Jawa. Oh iya. ya kan? Yeah. Veda pun langsung merespons ringan. Ya itu, iya itu, jawabnya sambil tersenyum, seolah mengingat momen yang tak biasa tersebut. Ia kemudian mulai bercerita lebih dalam. Waktu itu pas podium di Austria, ketemu Arbi dari Purworejo. Oh. Iya, terus dia kan ngasih selamat aku, terus ngobrol dikit. Kan biasa pakai bahasa Jawa ya. Ungkap Veda dengan nada santai. Mendengar cerita itu, sang host pun tak bisa menyembunyikan asa kagumnya. Iya. Oh, jadi viral itu. Iya, karena di Eropa, Chan. Di Bayangin Eropa. di pedok Eropa, pembalap-pembalap ngomong bahasa Jawa. Tutupnya penuh keheranan sekaligus kagum. Cerita sederhana itu justru jadi bukti betapa kuatnya identitas yang dibawa Veda. Di tengah atmosfer balap Eropa yang mendunia, bahasa daerah dari Indonesia justru bisa hadir, terdengar, bahkan mencuri perhatian banyak orang. Sebuah momen kecil tapi penuh makna dan kebanggaan. Cerita itu semakin terasa luar biasa ketika Veda Ega mengungkap secara detail bagaimana reaksi orang-orang di pedok Eropa saat momen itu terjadi. Bukan sekedar kaget biasa, reaksi yang muncul benar-benar spontan dan jujur. Saat Veda dan rekannya berbincang menggunakan bahasa Jawa, beberapa kru dan pembalap yang berada di sekitar mereka langsung terdiam sejenak. Ada yang menghentikan aktivitasnya, ada yang menoleh dengan ekspresi heran. Bahkan tak sedikit yang sampai melongo karena benar-benar tidak menyangka akan mendengar bahasa yang begitu asing di lingkungan tersebut.
Di tengah hiruk-pikuk pedok ajang Moto3 yang selama ini identik dengan bahasa Inggris, Spanyol, Italia atau Prancis, kehadiran bahasa Jawa terasa seperti sesuatu yang tidak biasa. Lingkungan yang biasanya dipenuhi istilah teknis balap dan percakapan formal mendadak diwarnai dengan logat khas Jawa yang santai, hangat, dan penuh keakraban. Kontras itulah yang membuat banyak orang langsung tertarik. Beberapa kru bahkan terlihat saling bertukar pandang, seolah bertanya dalam diam, bahasa apa itu? Rasa penasaran mereka begitu besar hingga ada yang mendekat hanya untuk memastikan apa yang sedang mereka dengar. Ketika Veda menjelaskan bahwa itu adalah bahasa Jawa dari Indonesia, reaksi kagum pun mulai bermunculan. Ada yang tersenyum, ada yang tertawa kecil karena merasa unik, bahkan ada juga yang mencoba menirukan beberapa kata meski terdengar kaku dan terbata-bata. Momen itu perlahan berubah menjadi interaksi budaya yang hangat. Yang awalnya hanya percakapan singkat antar sesama pembalap Indonesia, tiba-tiba berkembang menjadi pusat perhatian kecil di pedok. Bahasa yang biasanya hanya terdengar di kampung halaman, kini justru menggema di jantung balap dunia. Sebuah pemandangan yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Lebih dari sekedar kejadian lucu, hal ini menjadi simbol kebanggaan yang begitu besar. Selama ini dunia balap, terutama di Eropa, selalu didominasi oleh budaya dan bahasa barat. Hampir semua komunikasi, baik di lintasan maupun di luar lintasan, mengikuti standar tersebut. Namun kehadiran bahasa Jawa di tengah-tengahnya seakan mematahkan batas itu. Ini menjadi bukti bahwa identitas lokal tidak harus hilang untuk bisa diterima di panggung global. Apa yang dilakukan Veda secara tidak langsung menunjukkan bahwa menjadi bagian dari dunia internasional bukan berarti harus meninggalkan jati diri. Justru dengan membawa budaya sendiri, ia mampu menciptakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat orang lain berhenti sejenak, memperhatikan, dan akhirnya menghargai. Dan dari situlah makna besarnya muncul. Bahasa Jawa yang terdengar sederhana, yang mungkin bagi sebagian orang dianggap biasa saja, ternyata mampu mencuri perhatian di level dunia. Ia menjadi representasi bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang begitu luas dan layak untuk dikenal lebih jauh. Mungkin bagi mereka yang berada di pedok saat itu, kejadian tersebut hanyalah selingan di tengah kesibukan balapan. Namun bagi Indonesia, itu adalah momen sejarah kecil, di mana bahasa daerah mampu berdiri sejajar, bahkan bersuara lantang di tengah dominasi bahasa-bahasa dunia. Pada akhirnya bukan hanya soal siapa yang tercepat di lintasan, tapi juga tentang siapa yang mampu membawa cerita, identitas, dan kebanggaan dari tanah asalnya. Dan melalui momen sederhana itu, Veda Ega telah menunjukkan bahwa bahasa Jawa pun bisa mendunia, bahkan di tempat yang paling tak terduga sekalipun. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sport sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.